Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, untuk menghindari resesi, Presiden memerintahkan peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Menindaklanjuti hal tersebut, Kabah Harkam Kepolisian meninjau industri sepatu di Bandung, Jawa Barat yang tetap menggeliat meski di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, ekonom Indef Afiliani menyebut bahwa Indonesia bisa selamat dari resesi apabila pemerintah menyederhanakan birokrasi, memperkokoh permintaan domestik, dan mengoptimalkan belanja negara. Kamis kemarin, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabar Hakam Polri, Komjen Agus Adrianto, mengunjungi industri pembuatan sepatu di Jalan Cikukang, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan industri pembuatan sepatu khusus anggota TNI Polri. Pandemi COVID-19 memang berdampak pada penurunan ekspor sepatu, namun pemesanan di dalam negeri justru mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri untuk menghindari resesi. Sejauh ini tidak ada putusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan. Industri sepatu pun tetap berjalan dengan protokol kesehatan. Kalau ekspornya turun, produksi dalam negeri dan pesanan dalam negeri meningkat, artinya bahwa apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk mengoptimalkan belanja dalam negeri ini dilaksanakan oleh khususnya dari Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 minus 5,32%. Melihat kondisi tersebut, pemerintah harus bergerak cepat agar kuartal 3 tidak tumbuh negatif dan masuk pada resesi. Adapun cara yang dilakukan pemerintah adalah menyusun insentif baru untuk mendorong daya beli masyarakat dan mengoptimalkan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang masih minim. Ekonom Indef Afiliani mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan Impres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Menurut Afi, Impres tersebut dapat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Kan bukan hanya orang miskin tapi kelas menengah juga dikasih BLT, itu satu bisa meningkatkan konsumsi ya. Anggap aja separuhnya lah ya. Berarti 17 ditambah 17 lagi udah 30 sekian. Nah, tinggal yang kelas atas yang 45% tadi gitu. Nah, itu tadi. Nah, gimana supaya dia belanja? Disinilah pemerintah harus mendisiplinkan supaya belanja. Nah, kalau itu bisa dilakukan, memang kita bisa konsumsi domestiknya bisa tinggi lagi sehingga bisa lepas dari nggak sampai resesi gitu. Nah, tinggal mampu nggak nih melakukan yang saya bilang tadi. Gitu. Untuk menghindari resesi, pemerintah juga diminta membuat aturan baru ataupun diskresi agar penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional bisa lebih cepat. Tim Liputan, Metro TV. Jika kita lihat kondisi perekonomian global saat ini sedang menurun, sejumlah negara sudah menginformasikan secara resmi masuk ke dalam jurang resesi. Saat ini meskipun Indonesia tidak termasuk negara yang mengalami resesi, namun perekonomian pada saat ini mengalami penurunan. Nah, bagaimana sebenarnya yang dimaksud oleh resesi dan bagaimana cara kita mengantisipasi, terutama para ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga? Saya akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Skype bersama dengan saya. Yang pertama adalah ekonom Indef Afiliani dan juga perencana keuangan Mika Rini. Selamat pagi, Mbak Afi. Mbak Afiliani, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Mbak Afi, saya akan langsung tanyakan, ini data dari Indef kan mencatat kuartal kedua kita minus 5,32%. Kemudian juga saya kutip dari Indef, tidak tertutup kemungkinan kuartal ketiga akan berkontraksi lebih dalam lagi gitu ya. Kita akan minus lebih banyak lagi, berarti Indonesia akan masuk ke dalam resesi. Kemudian apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Oke, kalau seandainya masuk resesi, tentu saja dampaknya pertama banyak perusahaan yang akan mengurangi produksi dan pastinya ada PHK. Nah, masyarakat dampaknya biasanya adalah karena di PHK penghasilan mereka tentu saja berkurang, sehingga mereka harus mengatur kembali pengeluaran mereka. Itu dampaknya. Tetapi ini sifatnya biasanya kecenderungannya tidak terlalu lama dibandingkan yang namanya depresi ya. Jadi resesi ini biasanya 2 kuartal berturut-turut itu minus ya pertumbuhannya. Nah, itu yang disebut dengan resesi.
Nah, memang kita belum masuk karena memang kita mulai PSBB-nya kan baru bulan Maret ya. Betul. Nah, nanti ketika bulan September itu baru kelihatan kita resesi atau tidak. Nah, saya sudah mengatakan tadi bahwa kalau kita supaya nggak resesi itu banyak sekali upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya. Dari sisi kebijakan udah bagus, tapi dari implementasinya yang belum gitu ya. Nah, jadi sebagai masyarakat jangan takut, resesi itu bukan sesuatu yang kiamat gitu ya. Tetapi lebih pada bagaimana kita mengatur satu keuangan kita pastinya. Yang kedua kita bisa mengatur juga skala prioritas gitu ya. Dan mulai berpikir tentang mencari income baru misalnya gitu. Jadi harus ada kreativitas di dalam rangka menghadapi ini gitu. Tapi nggak perlu ditakutin menurut saya. Betul, Mbak Afi, tampaknya masyarakat belum begitu paham ya perbedaan mengenai resesi ekonomi, kemudian krisis ekonomi yang telah kita alami dan kita berhasil survive di tahun 98 dan juga depresi ekonomi. Secara sederhana gitu ya, apa perbedaan antara situasi ini? Gini, kalau krisis itu sifatnya hanya belum sampai defisit 2 triwulan. Jadi sifatnya hanya mengatakan bahwa kalau terjadi harga-harga naik, daya beli masyarakat turun gitu. Tetapi belum tentu dia pertumbuhannya minus gitu. Tetapi masyarakat sudah turun daya beli gara-gara nilai tukarnya melemah, kemudian dampaknya terhadap inflasi ya. Nah, sedangkan resesi itu adalah kalau 2 triwulan. 1 triwulan itu kan 3 bulan. Jadi kalau 6 bulan itu mengalami defisit, maka itu yang disebut dengan resesi gitu. Nah, biasanya memang resesi punya dampak karena biasanya daya tahan dari perusahaan terhadap produksi dan tenaga kerja itu sangat terbatas gitu ya. Ada perusahaan yang mencoba menahan supaya tidak PHK, itu ada. Tapi bisa saja mengurangi gajinya dikurangin misalnya. Nah, itu ada juga seperti itu. Nah, tapi ada juga yang PHK. Nah, usaha kecil mungkin mereka nggak bisa lagi berusaha, maka mereka tidak punya income dari usahanya gitu. Nah, biasanya terjadinya seperti ini kalau terjadi resesi gitu. Tetapi sifatnya nggak jangka panjang. Kalau depresi itu lebih bersifat resesi tapi jangka panjang. Itu yang disebut dengan depresi gitu. Oke. Itu bedanya. Iya, dapatkah kemudian Indonesia diselamatkan dari jurang resesi? Berarti kita berbicara di kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak minus. Dapatkah kemudian dengan kebijakan yang ada sekarang? Iya. Oke, saya melihat kebijakannya udah bagus dari sisi dana PEN, ya, dana pemulihan ekonomi udah bagus. Kemudian APBN-nya juga ada refokus gitu. Tetapi yang tadi saya katakan bahwa ternyata dalam implementasinya masih ada problem dalam pengeluaran. Sehingga dana PEN yang jumlahnya 600 triliun itu baru 20% yang sudah tersalurkan. Nah, berarti kan sangat lambat. Nah, apabila triwulan 3 ini mampu pemerintah membelanjakan mungkin sampai dengan 80% gitu ya, itu kita akan bisa selamat karena kita bisa positif walaupun positifnya mungkin hanya 0,4, nggak sampai 1 gitu ya. Menurut saya nggak masalah asalkan memang udah upayanya. Nah, yang kedua, mungkin di dalam APBN kita yang cukup besar itu, produksi dalam negeri tadi harus diutamakan. Karena selama ini juga banyak standarisasi yang tidak ada di dalam negeri gitu loh. Jadi terpaksa harus impor ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi disiplin supaya apa? Masyarakat kelas menengah atas ini ternyata konsumsinya belum banyak dibandingin kelas bawah gitu. Karena kelas bawah 70% kan untuk pangan, ya kan? Nah, kalau kelas atas untuk pangan itu cuma 20%. Jadi yang belanjanya baru 20 gitu. Yang 80%-nya belum dibelanjakan gitu. Nah, ini yang menurut saya harus didorong. Karena ini hampir mendominasi 50% dari konsumsi masyarakat Indonesia. Berarti Mbak Afi katakan bahwa saat ini memang kebijakannya sudah baik untuk kalangan grassroots, tetapi belum banyak insentif untuk kalangan menengah ke atas. Iya, betul sekali. Nah, bukan insentif, maksud saya bukan insentif, tapi misalnya gini, bagaimana protokol kesehatan itu bisa diterapkan benar-benar, maka orang kelas atas itu berani untuk belanja. Masalahnya orang kelas atas itu paling takut sama COVID dibandingin sama orang kelas bawah gitu. Ini yang jadi problem gitu. Sehingga mereka untuk jalan-jalan aja nggak berani gitu ya. Nah, yang ketiga, sektor pariwisata nih saya lihat sangat signifikan kalau penerapan protokolnya bagus, itu ternyata cepat tumbuh. Dan ini menerapkan protokol ini membuat 15 sektor lain itu bisa tumbuh terhadap sektor pariwisata. Nah, mungkin ini menurut saya perlu difokuskan ke sini oleh pemerintah.
Oke, kalau Mbak Afi lihat selama ini memang penyerapan anggaran dan juga belanja negara menjadi tantangan. Presiden berkali-kali memperingati menteri-menterinya yang serapan anggarannya kurang gitu ya. Apa sih tantangan terbesar pada saat birokrasi terhalang oleh COVID-19 dan juga ekonomi terhalang oleh COVID-19 untuk menyerap anggaran dan juga belanja negara? Karena begini, ketika terjadi PSBB bulan Maret, terjadilah refokus anggaran. Ketika refokus anggaran tuh maka mereka mulai lagi mengisi anggaran baru dengan refokus itu, sehingga penerapan dalam implementasinya itu jadi lambat. Itu yang saya katakan bahwa birokrasinya tidak boleh melakukan diskresi dalam penerapan implementasi, tapi anggarannya disuruh melakukan diskresi gitu, Mas. Makanya saya bilang tadi bahwa bagaimana caranya mungkin aparat hukum harus diajak kerjasama dengan pemerintah supaya yang diskresi ini jangan nanti menjadi masalah hukum gitu. Orang kan takutnya masalah hukum nih gitu ya. Sehingga kalau mereka tidak dijamin secara hukum, mereka walaupun dimarah-marahin presiden nggak akan melakukan untuk implementasi anggaran gitu. Betul, betul. Good governance juga harus tetap dijaga. Mbak Afi, apa yang terjadi gitu ya? Apa yang harus kita lakukan pada saat memang prediksi kalangan gitu ya, ekonom melihat ya kemungkinan besar gitu, hampir pasti Indonesia akan resesi di kuartal ketiga melihat Amerika, Hong Kong, negara tetangga seperti Filipina. Nah, sebenarnya gini, harusnya kalau dilihat dari anggaran dan segala sesuatunya, kita tuh sebenarnya bisa lepas dari resesi. Beda dengan negara maju. Kalau negara maju itu kan kita tahu hampir 70% masyarakatnya memang usia aging kan, yang mereka memang tidak punya income gitu ya, dan mereka memang konsumsinya sudah turun signifikan gitu. Sedangkan masyarakat Indonesia kalau kita lihat dari sisi konsumsinya sebenarnya kelas 20% di atas itu masih bagus banget gitu. Jadi itu sebenarnya yang bisa membantu ya. Nah yang kedua kan kita juga sudah menambah dana pen sekitar 695 triliun kan cukup besar kan gitu. Nah cuman mungkin alokasinya harus dibanyakin di demand side dibandingkan supply side gitu. Sekarang ini kan demand side-nya tambahnya cuma 200 triliun, tapi supply side-nya tuh hampir 400 triliun. Nah ini mungkin perlu dibalik. Supply side itu nggak perlu banyak-banyak, tapi demand side. Oleh karena itu yang saya usulkan tadi, kelas menengah yang sebagian di PHK itu juga harus dikasih BLT atau bansos, tapi mungkin dengan prasyarat gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afiliani telah bergabung dan juga memberikan insight kepada kami. Itu yang kita harapkan ya Mbak ya, bahwa Indonesia terlepas dari jurang resesi sehingga kuartal ketiga kita tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi atau minus. Terima kasih Mbak Afiliani telah bergabung bersama dengan saya, ekonom Indef. Dan